أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه. Dalam keadaan semacam ini, ia memerlukan pendorong yang bisa menggiringnya kepada kebaikan, taat kepada Allah, dan menggairahkannya kepada kebaikan, serta membutuhkan perkara yang menahan dan mencegahnya dari perbuatan maksiat, mengendurkan nafsunya dari perbuatan jelek. Pendorong dan pengekang itu adalah raja, mengharap bantuan Allah, dan khauf, takut akan tindakan Allah. Harapan yang ditujukan kepada besarnya ganjaran dan bagusnya janji Allah, yakni beraneka kemuliaan dari Allah, dapat menggiring dan mendorong nafsu untuk berbuat taat dan beribadah kepada Allah. Sedangkan takut terhadap pedihnya siksa Allah bisa mencegah nafsu dari berbuat maksiat dan menjauhkan atau mengendurkan nafsu dari perbuatan maksiat itu. Nah, dalam keadaan seseorang menjalankan ibadah, kadang-kadang nafsu kita timbul kendur, timbul malas, timbul berat. Nah, untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah itu. Kita ambil contohnya sembahyang sunat subuh misalnya. Nah, kadang-kadang nafsu kita malas sembahyang sunat fajar atau sunat subuh. Nah, di situ kita disuruh mengingat betapa besarnya ganjaran Allah kepada orang-orang yang melakukan salat sunat 2 rakaat sunat subuh itu. Antara lain apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sembahyang 2 rakaat subuh itu nilainya di sisi Allah lebih berharga daripada dunia dan isinya. Jadi begitu kita malas untuk ibadah sembahyang sunat subuh, kita ingat, kalau aku sembahyang sunat subuh ini aku akan mendapat ganjaran yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Bila aku kada sembahyang berarti aku kehilangan kesempatan itu. Artinya sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya adalah, andaikan kata kita mempunyai harta sepenuh dunia,
kemudian harta kita itu kita sedekahkan. Nah, kayak apa generalnya pahalanya? Kita berisi harta seduniaan nih, hibak harta kita penuh seluruh dunia dengan harta kita, kita sedekahkan, kenapa pahalanya lebih besar lagi pahalanya kalau kita mampu sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah itu kita mengingat itu agar bisa mendorong nafsu kita yang mulai kendur, mulai malas untuk melakukan salat sunat subuh 2 rakaat itu. Kita ambil contoh lagi, umpamanya sembahyang sebelum asar atau qabliyah asar 4 rakaat. Nah kadang-kadang timbul di hati kita ada berat, ada malas, ada kulir melaksanakan qabliyah asar 4 rakaat itu. Nah kayak apa supaya kita rajin, supaya kita mau, kita ingat apa sabda Rasulullah, ujar Rasulullah, rahimallah man shalla qabla al-asri arba'an. Allah sayang kepada orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Nah, begitu kita malas untuk sunat sebelum asar 4 rakaat, kita ingat hadis Nabi yang menyatakan bahwa Allah itu sayang kalau aku nih sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Kalau aku kada sembahyang, berarti aku kada disayang Allah. Kalau kada disayang Allah, apa artinya? Jadi aku mesti sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Karena ujar Nabi, Allah sayang kepada orang yang sembahyang sebelum asar itu 4 rakaat. Nah, mengharapkan sayang Allah kepada kita itu bisa menimbulkan gairah, menimbulkan keinginan untuk melakukan sembahyang sunat asar itu 4 rakaat. Nah, disuruh mengingat itu bila mana nafsu kita mulai malas berbuat kebaikan. Nah, kemudian lagi di dalam kita beribadah itu satu saat akan timbul dorongan nafsu untuk melakukan maksiat atau melakukan hal yang sia-sia. Di situ kita disuruh mengingat apa? Mengingat betapa pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Nah, kita mengingat itu. Barangkali dengan mengingat siksaan Allah itu, nafsu kita jadi terkekang untuk melakukan satu maksiat. Kalau aku melakukan maksiat, habis melakukan maksiat ini habis umurku, berarti aku su'ul khatimah. Banyak orang-orang yang begitu melakukan maksiat mati. Nah, barangkali aku termasuk itu. Begitu aku melakukan maksiat mati, nah maka aku su'ul khatimah. Sedangkan Rasulullah menjelaskan bahwa al-a'mal bil khawatim, amal perbuatan kita itu yang dipandang Allah di ujungnya. Kita sembahyang, beribadah macam-macam, begitu hendak mati maksiat, nah itu yang dipandang oleh Allah, amal itu ujungnya. Nah jangan-jangan kalau aku berbuat maksiat ini pas aku mati, nah jadi su'ul khatimah. Nah ingat yang demikian itu barangkali bisa mengurangi keinginan nafsu untuk melakukan maksiat atau menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah itu fungsinya raja dan khauf ini. Ini adalah aqabatul bawa'idz ngarannya. Artinya apa? Jalan sulitnya, pendorong yang dihadapi oleh hamba tersebut. Itu pasti ada terjadi dalam diri seorang hamba yang melakukan perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memangkas dan menebangi
Aqabatul Bawa'is ini ia membutuhkan dua perkara, yaitu raja dan khauf. Raja artinya mengharapkan dapat kemuliaan, dapat rahmat dari Allah, sedangkan khauf artinya takut kepada ancaman dan siksa Allah. Maka hamba itu pun melangkah lagi menerubus aqabatul bawa'is dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nafsunya mulai malas tadi sudah berbuat taat, begitu ingat anugerah Allah yang diberikan kepada orang yang taat, nafsunya mulai bergairah pulang. Asalnya kulir sembahyang sunat subuh, tapi karena ingat tadi bangkit. Asalnya malas sembahyang sunat asar 4 rakaat, karena ingat sayang Allah bangkit. Dan ia berhasil melampauinya. Maka hamba itu pun melangkah lagi menerubus aqabatul bawa'is dengan pertolongan Allah Azza wa Jal, dan ia berhasil melampauinya. Begitu selesai menebangi aqabatul bawa'is ini, ia berniat kembali beribadah. Nah, sudah normal pulang, normal kayak asal pulang, rajin pulang beribadah, lawan maksiat kadawani kayak dahulu pulang bebulik bagus sudah. Begitu selesai menebangi aqabatul bawa'is ini, ia berniat kembali beribadah. Tidak ada lagi yang merintangi dan tidak ada yang mengganggunya. Ia juga menemukan pendorong dan pengajak, sehingga ia bersemangat sekali dalam beribadah. Mulailah ia beribadah dengan senang, bergairah dan bergembira hingga dapat mengekalkannya ibadah itu. Nah, jadi itu gunanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang ganjaran amal. Siapa melakukan ini maka dibalas Allah demikian. Siapa yang melakukan perbuatan taat ini dibalas Allah seperti ini. Siapa yang melakukan maksiat ini siksanya macam ini. Itu disampaikan oleh Nabi. Gunanya apa? Untuk menimbulkan di dalam hati kita harap dan takut itu. Harap dan takut itu sangat berguna untuk kelangsungan ibadah. Nah, beribadah sudah selesai, artinya halangan. Begitu inya kendur, raja diharapnya. Begitu inya hendak berbuat maksiat, khauf ditampilkannya, sehingga ibadahnya jadi mulus, jadi bagus sudah. Tetapi sesudah merenungkan dengan sungguh-sungguh, ternyata ibadah yang agung ini, yang ia telah berpayah-payah menghadapi berbagai rintangan dan halangan, ada cacatnya yang sangat besar, yaitu riya dan ujub. Ibadah yang sudah dilaksanakannya dengan bagus, dengan rutin, itu ada cacatnya. Apa yang membuat ibadah yang sudah bagus tadi cacat? Karena kadang-kadang adanya sifat riya dan ujub. Kadang-kadang ia menampakkan ibadahnya kepada orang lain, yang mengakibatkan ibadahnya menjadi rusak. Kalaupun tidak mempertuntunkan ibadahnya riya, malahan ia selalu mencela dirinya, namun ia menghirani diri sendiri, ujub. Kadang-kadang riya kadada, cuma datang ujub, yang membuat ibadahnya bisa kehilangan pahala dan menjadi rusak.
Ujub itu mengagumi diri sendiri. Begitu kita tuntung melaksanakan ibadah yang luar biasa sulit, kita mampu, nah kadang-kadang kita merasa kagum dengan diri kita, merasa bangga dengan diri kita. Nah itu ngarannya adalah ujub. Ujub ini menurut pendapat ulama, ada yang mengatakan menghilangkan pahala ibadah itu, ada yang mengatakan menghilangkan kelipat gandaan ibadah. Ada yang mengatakan bahwa ujub itu menghapus pahala. Ada yang mengatakan bahwa ujub itu menghapus berlipat gandanya pahala. Kadang-kadang seseorang terhindar daripada riya. Misalnya di tengah malam, di rumah, seorangan, dalam kamar, siapa ada melihat? Ini kada ada riya. Cuma dalam hatinya ada perasaan mengagumi dirinya, membanggakan dirinya karena mampu melakukan ibadah nang orang lain belum tentu kawa. Nah, kekaguman terhadap diri sendiri itu disebut ngarannya ujub. Nah, orang yang sudah bagus ibadahnya tadi, sudah lancar, sudah rutin, itu bisa datang penyakit macam kayak penyakit hama. Nah, ini pahum bani sudah bagus, dimulai awal dirintis, mulai tanahnya dibaiki, dipupuk, ditanam, disiram, dijaga bagus sudah tanaman nih. Nah di tengah-tengah bagus tanaman itu bisa datang hama atau ulat yang merusak tanaman itu. Nah di sini lagi-lagi hamba tersebut menghadapi jalan yang sulit, yakni yang disebut akabatul kawadih, jalan yang sulit berupa hal-hal yang membuat cacat ibadah. Nah, jadi nang kayak kita tanaman itu kada kawa lepas daripada perhatian, kada kawa lepas daripada penjagaan sampai membuahkan buah. Kada kawa mbah kita beribadah selesai, kada kawa dijaga, diurus sampai inya menghasilkan buah. Nah kayak itu juga ibadah kita, baik ibadah yang lalu atau ibadah yang sedang dikerjakan, kada kawa dibiarkan, kada kawa kada diperhatikan sampai habis umur kita. Jalan yang sulit berupa hal yang membuat cacat ibadah, yang harus ditebas atau ditebang dan dimusnahkan. Ia harus menebasnya dengan ikhlas kalau ria, dan ingat bahwa apa yang ia laksanakan merupakan anugerah Allah. Itu kalau ujub. Begitu kita merasa kagum dengan diri kita, begitu kita merasa bangga, wah, untung benar hari ini aku kawa menggawi melaksanakan ini, untung benar aku hari ini kawa ini. Nah itu mesti diingat supaya jangan ujub bahwa mampunya kita itu adalah anugerah Allah, pertolongan Allah, agar kebaikan yang dikerjakan dapat selamat. Ia pun mulai menebas aqabatul kawadih ini dengan seizin Allah. Lalu ia memerangi riya itu, memerangi ujub itu. Ia menebasnya dengan bersungguh-sungguh dan berhati-hati serta waspada, mengandalkan pemeliharaan Allah yang maha kuasa dan bantuan kekuatan darinya. Nah, kayak apa supaya terhindar daripada riya? Riya itu bisa datang kepada kita waktu kita hendak beramal, belum lagi mulai beribadah sudah riya. Riya itu bisa datang kepada kita di waktu kita sedang beramal, dan riya itu bisa datang kepada kita begitu kita selesai amal. Bahkan seseorang itu bisa riya dengan ibadah yang dia lakukan 20 tahun yang lalu.
Nya beribadah 20 tahun yang lalu baik, murni, ikhlas. Sekarang ibadah yang dikerjakannya 20 tahun itu menjadi ria, itu bisa terjadi. Nah, jadi ria itu setiap saat bisa datang kepada ibadah kita. Kalau ria sebelum ibadah itu jelas sudah menghilangkan nilai ibadah. Kalau ria di pertengahan ibadah, kalau ada lakas-lakas kita menghapus, membakar ibadah. Nah, kita sembahyang umpamanya, kelihatan sembahyang, gugur tahi cacak ke tangan kita. Nah, itu kita wajib segera menghilangkan teh cacak ini. Namanya karing, kalau dijauhkan. Bila kita ganaakan, batal sembahyang kita. Nah, sama riya itu kalau kita rahatan beribadah datang kepada kita, bila kita lakas mengobatinya, lakas menjauhkannya, ada apa-apa masih dimaafkan oleh Allah. Kita sembahyang, datang angin ribut, terbuka aurat, lakasi ditutupi, kada apa-apa, dimaafkan Tuhan. Namun dibiarkan angin ribut membuka aurat, nah membatalkan sembahyang. Maka itu juga ria di pertengahan ibadah. Nah, ria sesudah ibadah mengisahkan dengan kebanggaan ibadah yang telah lalu, tanpa ada tujuan-tujuan lain selain untuk menampakkan ibadah. Aku dahulu 20 tahun yang telah lalu, aku kawa sembahyang itu semalaman tuh 200 rakaat, kawa berkisah bearai, kada tujuan, cuma bearai banaja. Nah, itu ria sesudah beramal. Ini dikhilafkan ulama. Ada yang mengatakan itu mengganggu ibadah, merusak. Ada yang mengatakan haram tapi kada merusak. Itu ba'dal amal. Tapi kalau kita mengisahkan ibadah kita yang telah lalu itu dengan tujuan untuk menggairahkan kepada orang yang kita khitab, orang yang kita pandiri, itu kada jadi masalah. Kita bisa menyuruh orang naikam gawe ini nah, sembahyang semalaman 100 rakaat. Incam gawi itu laksanakan itu bagus. Aku 20 tahun telah lalu aku gawi itu semalaman 100 rakaat. Nah, bukan kita bearai, cuma untuk menggairahkan inya bahwa kita sudah menggawinya itu. Kita sudah mempraktikkan itu. Tujuan kita bukan apa-apa, hanya untuk menggairahkan inya supaya menggawi. Nah, itu kan jadi masalah lain ria ngarannya. Manakala ia selesai menebas semua akabah, manakala dia selesai melalui jalan-jalan sulit ibadah, barulah ia bisa mengerjakan ibadah sebagaimana mestinya dan selamat dari cacat. Namun ketika ia kembali merenungkan, ia mengerti, ia mengetahui bahwa dirinya tenggelam di dalam lautan anugerah dan nikmat Allah, seperti pertolongan, penjagaan, tunjangan, pemeliharaan dan kemuliaan dari Allah. Nah, kalau sudah kita bisa menghindarkan daripada riya, kita bisa menghindari daripada ujub, ibadah kita bagus, sudah teratur. Di situ kita ingat bahwa kita telah mendapat nikmat yang luar biasa dari Allah. Kita telah mendapat pertolongan dari Allah. Kita dapat penjagaan dari Allah sehingga bisa melakukan ibadah ini. Dan ia khawatir akan menjadi lupa untuk bersyukur kepada Allah, sehingga mengakibatkan dirinya terperosok di dalam kekafiran. Nah, jadi setiap kali kita selesai melakukan ibadah itu jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah.
supaya jangan terperosok ke dalam kekafiran, mengingkari nikmat Allah yang menyebabkan ia diturunkan dari derajat luhur, yakni derajat orang-orang yang melayani Allah yang bersih dari pamrih, selain untuk mendapatkan ridha Allah. Juga bisa menyebabkan musnahnya nikmat Allah yang mulia, yaitu bermacam-macam tindakan halus dan baiknya perhatian Allah kepadanya. Antara lain diajarkan kita di dalam doa. Dalam doa itu kita diajarkan doa itu hendaknya dimulai dengan alhamdulillah, ditutup dengan alhamdulillah. Apa gunanya itu? Untuk menunjang agar doa ini kabul. Kenapa dimulai dengan alhamdulillah? Nah, kita berdoa alhamdulillahirabbil alamin, ini karena ujungnya walhamdulillahirabbil alamin. Nah, awal akhir doa itu alhamdulillah, mengingatkan kepada kita bahwa pertama kita mensyukuri kepada Allah keinginan atau geritik hati yang dibukakannya kepada kita untuk berdoa. Kita nih ada hendak berdoa lawan Tuhan, itu nikmat, itu anugerah Allah. Kemudian kita kawa berdoa, itu nikmat Allah. Nah, makanya doa itu mulailah dengan memuji Allah, alhamdulillah. Nah, kalau kita baca doa, kita menyadari bahwa kita ini bisa melaksanakan, mengucap doa ini, bisa menyampaikan permohonan ini kepada Allah, itu berkat Allah juga. Nah, ditutup lagi dengan walhamdulillahirabbil alamin. Padahal itulah mestinya semua ibadah. Awal ibadah dimulai dengan syukur bahwa kita ada minat untuk ibadah, dan ujung ibadah pun diakhiri dengan syukur. Artinya kita diberi kemampuan untuk melakukan ibadah itu. Nah, jadi syukur kepada Allah sesudah ibadah itu kadang-kadang terlupakan oleh orang-orang yang beribadah. Sekali lagi ia terbentur pada jalan yang sulit yang disebut aqabatul hamdi wasyukri, jalan sulitnya memuji dan bersyukur. Walaupun kata di mulut alhamdulillah, kada jadi soal, tetapi dalam hatinya bahwa mengakui inya telah menerima nikmat yang besar dari Allah, itu syukur. Syukur itu intinya adalah mengakui bahwa nikmat yang diterimanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ia terbentur pada jalan yang sulit yang disebut aqabatul hamdi wasyukri, jalan sulitnya memuji dan bersyukur. Buru-buru ia bertindak menghadapi akabah ini sampai berhasil, bisa menerubusnya dengan apa yang memungkinkan, yaitu selalu memuji dan mengucap syukur sebanyak-banyaknya berkenaan dengan keagungan nikmat yang jarang diberikan kepada orang lain. Seusai membereskan aqabatul hamdi wa syukri ini dan ia turun, tiba-tiba ia menemukan apa yang menjadi maksud dan yang ia cita-citakan sudah berada di depannya. Belum lama berada pada tingkat memuji dan syukur ini, ia terjatuh pada lapangan karunia Allah dan gurun kerinduan kepadanya Allah serta pelataran cinta kepadanya. Artinya orang yang beribadah dengan benar melalui tahapan-tahapan itu dan ingin dapat mengatasi rintangan-rintangan itu sampai akhirnya dia ke rintangan yang terakhir mensyukuri ibadah. Nah, kalau sudah sampai ke situ kawa inya beribadah, inya akan merasakan bagaimana
dekat dengan Allah, bagaimana merasakan nikmat dan manisnya ibadah. Lalu sampailah ia ke petamanan ridha Allah dan kebun rasa senang, tentram hingga sampai ke permadani rasa tenang, tingkatan dekat dengan Allah serta majlis munajah menghaturkan permohonan kepada Allah, bisa memperoleh berbagai kemuliaan dan karunia. Ia bernikmat-nikmat dalam keadaan yang menyenangkan itu, senantiasa gembira dalam sisa usianya. Tubuhnya berada di dunia, tetapi hatinya sudah berada di akhirat. Tinggal menanti panggilan Allah hari demi hari, sampai-sampai ia merasa bosan dan enggan memandang semua makhluk yang hidup di bumi Allah, serta merasa jijik apabila mata hatinya melirik kepada dunia. Ia sudah mempunyai rasa cenderung kepada maut dan hendak menyempurnakan gairah hatinya kepada golongan makhluk yang luhur, yakni golongan para malaikat. Akhirnya ia didatangi utusan Allah dengan membawa rasa nyaman dan wewangian, membawa kabar gembira dan keridhaan dari sisi Tuhan, tanpa sedikit pun tercampur kemurkaan. Selanjutnya utusan itu memindahkannya dalam keadaan senang hati, kegembiraan yang sempurna, dan ingin segera meninggalkan dunia yang fana ini menuju singgasana Allah dan tempat menetap, yakni pertamanan surga. Ia memandang dirinya yang lemah itu akan memperoleh kenikmatan abadi dan keratun yang besar sekali. Di sana ia bakal menerima tindakan Allah yang halus, balas kasih yang menyuluk, penghormatan yang menyenangkan, dan diperkenankan mendekat kepada Tuhannya. Suatu kenikmatan dan kemuliaan yang tiada taraknya. Setiap hari ia selalu meningkat hingga tak terbatas. Demikianlah keberuntungan yang teramat besar. Demikianlah kerajaan yang luhur. Alangkah bahagianya hamba itu, hamba yang beruntung dan tempat yang bagus. Aku memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Dia berkenan memberikan anugerah dan nikmat yang agung kepadaku dan kepada anda sekalian. Hal itu bagi Allah bukanlah masalah sulit. Semoga Allah tidak menjadikanku termasuk golongan yang hanya mendapatkan bagian sifat mendengar, mengerti, dan melamunkan dari urusan kebahagiaan abadi ini tanpa mampu mengambil manfaat. Semoga Allah tidak menjadikan ilmu yang kita tuntut ini akan menjadi hujah yang mengalahkan diri kita kelak di hari kiamat. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu itu menurut apa yang diridai Allah. Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha pemurah. Semoga Allah memberikan rahmat, ta'zim, dan kesejahteraan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekeluarga, juga meningkatkan keutamaan dan kemuliaan beliau. Inilah urutan keterangan yang diilhamkan Allah kepadaku mengenai jalan ibadah. Kesimpulan dari keterangan di atas ialah perkara yang dihadapi seseorang yang hendak berkhidmat, melayani dan beribadah kepada Allah Ta'ala itu ada 7. Jadi ibadah yang kita lakukan ini agar bisa sampai ke hadirat Allah, bisa diterima oleh Allah apabila kita sudah melalui 7 tahapan ini. Salah satu antara 7 ini kita kada lulus, ibadah kita ditolak di sisi Allah. Pertama, aqabatul ilmi, jalan sulit ilmu.
kayak apa aja kita beribadah, mau kita kada berilmu, ditolak Allah. Amal yang tidak berdasarkan ilmu mardud, ditolak. Walaupun bujur, tapi nya kada mengaji, pas tekana bujur aja ditolak Allah. Jadi amal yang kita gawe ini, ibadah yang kita laksanakan ini, mesti dasarnya kita ada ilmu. Nah, jadi tugas pertama menuntut ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang sehari-hari ibadah kita lakukan. Ilmu kayak apa sembahyang, ilmu kayak apa syarat-syaratnya, rukun-rukun sembahyang, ilmu kayak apa nanggawian sehari-hari. Sebab ibadah tanpa dasar ilmu itu adalah ditolak. Kita kada tahu ini zuhur kah hari sudah kah belum kah, kada punya ilmu. Makanya ada ilmunya kan, kau mengetahui matahari sampai di mana. Nya kada punya ilmu. Zuhur ini masuk kah kada kah? Ya sembahyang anak zuhur, sembahyang zuhur. Tuntung zuhur hanya tahu pada hari jam 2. Nah sahlah sembahyangnya, kada sah karena kada berdasar ilmu. Padahal bujurnya. Buka puasa, buka kah sudah orang puasa ini belum kah? Hari pina kadap puput kada terdengar bunyi, buka kah orang puasa kada? Biar buka sudah pina kadap hari na buka puasa. Kada berdasar ilmu, buka ya puasa. Sekalinya hari jam 7 sudah malam. Nah, sahlah puasanya, kada sah karena bukanya itu kada berdasar ilmu. Kada berdasar satu keyakinan, pengetahuan. Kada kawan yang tarawahan itu. Jadi ilmu yang pertama, jalan yang mesti dilalui. Yang kedua, habis kita menuntut ilmu, aqabatut taubah, jalan tobat. Ibadah kita jelas sudah ditolak Allah kalau kita belum tobat. Sembahyang kah, hendak naik haji kah, hendak napa kah, bila belum tobat Allah kada ketuju. Sebab orang yang hendak melayani Allah ini harus orang-orang yang kekasih Allah. Kalau orang yang kada dikasihi Allah coba-coba hendak jadi pelayan Allah, ditolak Allah. Nah kayak apa cara supaya kita jadi kekasih Allah? Tobat. At-taib habibullah. Orang yang tobat itu kekasih Allah. Nah, At-taib habibullah. Orang yang tobat itu kekasihnya Allah. Jadi tobat dahulu. Jangan lagi berbuat dosa ini, sesalilah ini, berhentilah dari dosa. Cita-citalah jangan mengulang lagi. Tobat dulu. Syaratnya tobat kenapa? Berhenti. Kan bila orang menyesal pasti berampih. Bila kada baampih kada menyesal ngarannya. Jadi tobat tuh menyesal, baampih kada lagi. Orang misalnya memakai utas amas, laki-laki bawa utas amas. Nah, bawa amas. Lalu inya sembahyang. Diterima Allah lah sembahyangnya, kan diterima Allah. Kenapa? Itu ada maksiat di awaknya itu nah. Karena dia menghadap Allah dalam keadaan kada disukai Allah. Mesti tobat dahulu. Namun dipaculnya pang utas denaknya ke dalam kantong, sama itu menghulu Tuhan ngarannya. Pacul utas enak dalam kantong, kayaknya bersembahyang pasang pulang. Kenapa kayak itu di kantong? Kama andak Tuhan tahu aja. Jakanya inya pacul utas itu, nah aku menyesal, kada hendak lagi utas ini simpani. Nah itu hanya tobat ngarannya. Nah itu tobat, aqabatut taubah. Nah, sudah tobat beribadah sudah kawa. Tapi ini kena ada menghadapi halangan rintangan. Aqabatul awaik,
Begitu hendak beribadah ada halangannya, ada rintangannya. Hendak sampai yang berjamaah ada orang hendak bertukar, ada hendak sampai yang hendak ke pengajian ada masalah ini. Ada penghalang-penghalang dunia, penghalang syaitan, nafsu yang menghalangi. Nah, dibirisakan itu hanya kita kau beribadah. Nah, kemudian yang keempat yang dilalui pulang akabatul awarid, jalan sulit yang mendatangi kita. Sudah bagus kita kau menghindarkan dunia, kau menghindarkan nafsu, kau mengalahkan syaitan, kita beribadah. Nah, kayaknya ada pulang datang bisikan-bisikan, amun ikam beribadah melulu, kayak apa ikam kena mengungkusi anak, kayak apa ikam kena memberi makani, kayak apa ikam menyekolahkan inya. Nah, itu halangan-halangan yang datang sesudah kita melakukan ibadah. Jadi jam sadangi aja beribadah itu bagi ibadah ada, berusaha ada. Nah, ini sudah mengurangi nilai kita. Nah, itu mesti dilalui. Kayak apa kayaknya caranya menghadapi itu? Nah, kayaknya pengarang akan menyebutkannya. Yang kelima yang kita lalui akabatul bawais. Ya tadi kadang-kadang kulir beribadah. Nah, ini caranya supaya rajin. Kadang-kadang kenapa hati hendak buat maksiat, nah ini caranya mengekangnya. Yang keenam akabatul kawadih, jalan sulit berupa yang cacat, mencacatkan. Kadang-kadang ibadah sudah rajin, sudah bagus, tapi ria pulangnya ada, ujub ada. Nah, kayak apa caranya menghindarkan itu? Yang ketujuh, sudah selesai ibadah, sudah selamat semuaan, ada lagi sebutin tugas kita akabatul hamdi wasyukur, yaitu merasakan syukur kepada Allah, memuji kepada Allah. Nah, jadi 7 macam jalan itulah yang hanya bisa menyampaikan ibadah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sempurnanya keterangan mengenai 7 macam akabah ini, sempurna pula lah kitab ini, kitab yang menerangkan jalan orang yang beribadah menuju surga. Selanjutnya kami akan menerangkan pelaksanaan ibadah ini secara ringkas yang memuat faidah-faidah yang dimaksud dari pelaksanaan ibadah. Masing-masing faidah akan kami jelaskan dalam babnya sendiri-sendiri insyaallah. Semoga Allah memberi taufik dan kebenaran dengan anugerahnya. Tiada daya menyingkir dari maksiat dan tidak ada kekuatan mengerjakan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, yang pertama, akabah pertama akabatul ilmi. Kalau kita hendak beribadah, kita mesti ada ilmu. Ilmu apa? Nah, karena Sidin menerangkan ilmu apa mestinya yang kita tuntut bekal kita ibadah itu. Jadi Sidin akan menerangkan satu persatu dengan luas kayaknya tentang 7 hal-hal tadi, kayak apa caranya menghadapi, kayak apa cara menyikapinya supaya bisa dilalui. أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام